Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai penerapan dan analisis metode antrian. Studi kasus yang kelompok kami ambil yaitu sistem antrian di bank. Sebelum menjelaskan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Nazri Alfarizi dengan NIM 10123442. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan dengan NIM 101234441. Perkenalkan, nama saya Yodi Nur Rahman dengan NIM 101234429. Nama saya Muhammad Fatur Razak dengan NIM 101234440. Perkenalkan, nama saya Britian Nabioso Nugroho dengan NIM 101234466. Perkenalkan, nama saya Raffi Hadian Putra dengan NIM 101234454. Model yang akan kita gunakan yang paling mungkin untuk layanan teller di bank adalah MMC. Alasan pemilihan model MMC: 1. Distribusi kedatangan M. Asumsi distribusi Poisson untuk kedatangan pelanggan sangat cocok karena pelanggan datang secara independen dan acak. Tidak ada interval waktu yang tetap. 2. Distribusi pelayanan M. Asumsi distribusi eksponensial untuk waktu pelayanan juga realistis karena waktu yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan bervariasi tergantung jenis transaksi dan situasi. Jumlah server C. Model ini mengakomodasi lebih dari satu server atau locker teller yang merupakan representasi akurat dari sistem antrian di bank. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan antrian tersebut dengan informasi sebagai berikut. Ketahui yang pertama ada jumlah kedatangan dari pelanggan atau lambda, yaitu sama dengan 30 pelanggan per jam. Selanjutnya ada jumlah rata-rata pelayanan per server persatuan waktu atau MIU sama dengan 12 pelanggan per jam. Dan untuk jumlah servernya di sini ada 3 server. Yang pertama, kita akan menghitung utilisasi sistem atau RO dengan rumus yaitu RO sama dengan lambda per C dikali MIU. Jadi P sama dengan 30 pelanggan per jam dibagi 3 server dikali 12 pelanggan per jam. Jadi RO-nya sama dengan 30 per 36. Lalu RO-nya sama dengan 0,8333. Dengan analisis utilisasi sistem sebesar 0,8333 atau 83,33%, menunjukkan bahwa sistem teller cukup sibuk. Angka ini di bawah 1, yang berarti sistem mampu menangani kedatangan pelanggan tanpa antrian yang tumbuh tanpa batas. Yang kedua, kita akan menghitung probabilitas sistem yang kosong. Untuk rumusnya yaitu P0 sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai 2, 1 per N faktorial dikali 30 per 12 pangkat N ditambah 1 per 3 faktorial dikali 30 per 12 pangkat 3 dikali 1 per 1 dikurangi 0,833 pangkat min 1. Yang pertama, kita hitung dulu 30 per 12 sama dengan 2,5. Selanjutnya, untuk RO-nya seperti tadi sama dengan 0,8333. Lanjut, kita masuk ke dalam perhitungannya. P0 sama dengan 1 ditambah 2,5 per 1 faktorial ditambah 2,5 pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 2,5 pangkat 3 per 3 faktorial dikali 1 per 1 dikurangi 0,8333 pangkat min 1 sama dengan 1 ditambah 2,5 ditambah 3,125 ditambah 15,625 per 6 dikali 0,167 pangkat min 1 sama dengan 6,625 ditambah 15,625 pangkat min 1 sama dengan 22,25 min 1 sama dengan 0,0449. Lalu kesimpulan analisisnya, probabilitas bahwa tidak ada pelanggan dalam sistem adalah sekitar 4,5%. Ini berarti sebagian besar waktu akan ada pelanggan di bank, baik sedang dilayani maupun sedang mengantri. Selanjutnya ada perhitungan rata-rata dari panjang antrian. Untuk rumusnya yaitu sebagai berikut. LQ sama dengan P0 dikali lambda per MIU pangkat C dikali RO per C faktorial dikali 1 dikurangi RO pangkat 2 sama dengan 0,0449 dikali 2,5 pangkat 3 dikali 0,833 per 6 dikali 1 dikurangi 0,833 pangkat 2 sama dengan 0,5854 per 0,1668 sama dengan 3,51. Untuk analisisnya, rata-rata akan ada sekitar 3 hingga 4 pelanggan mengantri untuk dilayani oleh teller.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian dengan rumus L sama dengan LQ ditambah lambda per mu sama dengan 3,51 ditambah 30 per 12 sama dengan 3,51 ditambah 2,5 sama dengan 6,01. Dengan analisis rata-rata akan ada sekitar 6 pelanggan di bank, termasuk yang sedang mengantri dan yang sedang dilayani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan rata-rata waktu dalam sistem dengan rumus W sama dengan L per lambda sama dengan 6,01 per 30 sama dengan 0,2003 jam sama dengan 12,02 menit. Dengan analisis rata-rata seorang pelanggan akan menghabiskan sekitar 12 menit di bank untuk transaksi teller, termasuk waktu menunggu dan waktu pelayanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan rata-rata waktu menunggu dalam antrian dengan rumus WQ sama dengan LQ per lambda sama dengan 3,51 per 30 sama dengan 0,117 jam sama dengan 7,02 menit. Dengan analisis rata-rata seorang pelanggan akan menunggu sekitar 7 menit di antrian sebelum dilayani. Baik, kita masuk pada tahap akhir yaitu analisis dan kesimpulan. Di sini ada ringkasan hasil perhitungan yang berisi utilitas sistem atau RO yang berjumlah 83,33%. Selanjutnya ada probabilitas sistem kosong atau PO yang berjumlah 4,50%. Selanjutnya ada rata-rata jumlah pelanggan dan antrian atau LQ yang berjumlah 3.514 pelanggan. Selanjutnya ada rata-rata waktu dalam antrian atau WQ yang berjumlah 7,028 menit. Selanjutnya ada rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem atau L yang berjumlah 6,014 pelanggan. Dan yang terakhir ada rata-rata waktu dalam sistem atau W yang berjumlah 12,026 menit. Selanjutnya ada analisis. Berdasarkan data informasi yang telah kita hitung dan peroleh, kita melakukan analisis sebagai berikut, di antaranya. Yang pertama, sistem antrian di bank dengan 3 teller dan rata-rata kedatangan 30 nasabah per jam cukup sibuk dengan utilitas 83,3%. Yang kedua, pelanggan rata-rata menunggu sekitar 7 menit di antrian. Yang ketiga, total waktu dalam sistem sekitar 12 menit, masih dalam batas toleransi kenyamanan. Dan yang terakhir, penambahan teller akan menurunkan waktu tunggu, namun meningkatkan biaya operasional. Baik, selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan mengotomatisasi proses ini, di sini kita sudah menyediakan sebuah program kode untuk simulasi sederhana. Kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Dengan kode ini, kita bisa mensimulasikan ribuan pelanggan dalam hitungan detik, dan hasilnya akan sangat mendekati perhitungan teoritis yang sudah kita lakukan seperti tadi. Pertama, di bagian atas kode ini, kita sudah mendefinisikan parameter-parameter yang akan kita gunakan, yaitu lambda, mu, dan jumlah server. Di sini perhatikan juga kita mengkonversi satuan jam ke menit untuk mu dan lambdanya, karena ini akan mempermudah perhitungan simulasi. Lalu kita juga sudah menentukan jumlah pelanggan yang akan kita simulasi, yaitu 10.000 pelanggan agar hasilnya lebih valid. Lalu saya akan langsung masuk ke bagian inti dari program yang telah kita buat. Jadi bagian inti dari kode ini ada di bagian perulangan atau for loop ini. Untuk setiap pelanggan, kode ini melakukan beberapa langkah kunci. Yang pertama, menghitung waktu kedatangan menggunakan distribusi eksponensial. Yang kedua, mencari server yang paling cepat kosong. Yang ketiga, menghitung waktu mulai pelayanan, yaitu waktu kedatangan pelanggan atau waktu server kosong, mana yang paling akhir. Dan terakhir, memperbarui status server setelah pelanggan selesai dilayani. Baik, selanjutnya kita akan menjalankan atau run kode yang telah kita buat untuk menampilkan hasil dari simulasi tersebut. Berikut adalah hasilnya. Nah, untuk hasilnya adalah rata-rata waktu tunggu di antrian WQ yaitu 6,63 menit, rata-rata waktu dalam sistem atau W sama dengan 11,63 menit, rata-rata panjang antrian LQ 3,31 pelanggan, dan yang terakhir rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem atau L yaitu 5,81 pelanggan. Perhatikan bahwa angka ini sedikit berbeda dengan hasil perhitungan teoritis yang sudah kita lakukan tadi.
dengan hasil sebesar 7,03 menit untuk waktu tunggu. Mengapa demikian? Ini adalah poin kunci dari simulasi. Kode Python yang kita buat menggunakan angka acak untuk menentukan kapan pelanggan datang dan berapa lama mereka dilayani. Setiap kali skrip ini dijalankan, ia akan menghasilkan serangkaian angka acak yang berbeda. Akibatnya, setiap hasil simulasi akan sedikit bervariasi. Namun, hasil yang kita dapatkan yaitu 6,63 menit, sangat dekat dengan nilai teoritis 7,03 menit. Perbedaan yang kecil ini menunjukkan bahwa simulasi kita bekerja dengan benar. Dengan kata lain, meskipun ada variabilitas, simulasi ini memberikan estimasi yang sangat baik dan valid untuk kinerja sistem antrian kita. Perbedaan kecil ini adalah bukti bahwa kita sedang mensimulasikan kejadian acak sama seperti yang terjadi di dunia nyata. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari analisis sistem antrian di bank dengan menggunakan model MMC dapat mempresentasikan antrian di bank secara efektif. Dengan analisis ini, manajemen dapat menyesuaikan jumlah teller agar sesuai dengan jam sibuk untuk mengurangi waktu tunggu nasabah. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis sistem antrian di bank. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.